Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi sekali lagi. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Rifai. Eh, Kebetulan kalau di dunia akademia ya, nama saya ini ada satu orang lagi yang namanya persis sama. Kemudian kita juga bidangnya sama dengan interest penelitian yang juga mirip-mirip sama gitu ya. Namanya juga sama, Irfan Rifai, cuma beliau melanjutkan PhD-nya di UK dan saya kebetulan dapat beasiswa ke US ya. Dan kita bertemu di Jakarta waktu itu, saling memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Rifai, nama beliau juga Irfan Rifai. Jadi kalau Bapak Ibu kemungkinan mistaken me for someone else, gitu. Ada seseorang yang Bapak Ibu ingat namanya ini, tapi kok wajahnya tidak ini. Yang saya ingat dulu, kok rambutnya hitam, tiba-tiba kok rambutnya putih ya. Berarti yang Bapak Ibu ingat adalah Bapak Irfan Rifai yang satunya lagi. Gitu ya. Kebetulan beliau juga adalah rekan dekatnya Bu Pratiwi, jadi beliau juga pertama kali bertemu dengan saya kaget gitu. Loh, saya pikir ini Pak Irfan yang saya kenal. Nah, alhamdulillah dari situ kemudian saya juga kenal dengan Bu Pratiwi, Bu Tiwi, saya memanggilnya, dan kemudian dikenalkan juga dengan teman Yera yang lain. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mistaken me for someone else, ya saya hari ini adalah konfirmasinya bahwa ada dua Irfan Rifai di pengajaran dan penelitian kebahasa Inggrisan gitu ya. Kalau Bapak Ibu dari bidang lain, bahasa Indonesia atau mata pelajaran yang lain, mungkin tidak kemungkinan kecil kita bisa bertemu ya. Nah, hari ini adalah membuat kemungkinan itu besar ya. Kemungkinan kita bisa bertemu, saling lintas batas penelitian, pengajaran dan sebagainya ya. Tapi selama 2,5 hari ini, saya dan teman-teman juga yakin Bapak Ibu sudah banyak exposure terhadap membaca ekstensif dan membaca intensif dan bagaimana kemudian mereka kita coba implementasikan di dalam kelas. Tapi saya mau mulai sedikit dulu dengan perkenalan. Tadi sudah sedikit, saya tambahkan sedikit lagi. Ya, saya suka menggunakan foto ini pertama karena foto ini menunjukkan bahwa saya konsisten. Konsisten bahwa rambut saya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu juga seperti ini dalam versi saya yang lebih kurus. Nanti Bapak Ibu takutnya menyangka, oh ini rambutnya dicat putih nih sengaja gitu ya. Oh tidak, jadi memang sejak sudah lama rambutnya sudah seperti ini. Dan foto ini juga saya suka, bukan selain alasan originalitas adalah ini adalah salah satu proyek yang kemudian saya hubungkan dengan disertasi saya. Ya, jadi saya waktu itu meneliti tentang arts based reading instruction, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian seni menggambar, performance drama dan sebagainya bisa membantu meningkatkan tidak hanya engagement, tapi juga bagaimana kemudian siswa bisa membantu siswa co-construct meaning gitu ya, dalam mereka mencari pemahaman yang lebih baik. Gitu. Jadi kira-kira seperti itulah. Akan ada waktunya, mungkin saya bisa Bapak Ibu nanti saya punya kesempatan untuk share tentang apa itu arts based reading instruction. Tapi hari ini kita mau ulas dan kupas kembali apa yang Bapak Ibu sudah pelajari selama atau sudah endapkan selama 2,5 hari ini. Gitu. Jadi selain di ERA, saya juga bekerja di program studi sastra Inggris Binus University. Oke, Bapak Ibu, mari kita melakukan refleksi. Ya, ada 2 jenis refleksi hari ini. Ya, yang salah satunya tidak melibatkan pijat refleksi, tapi melibatkan Pak Thomas. Ya, Pak Thomas itu salah satu orang yang presentasinya I can get enough. Gitu. Saya selalu ingin dengar Pak Thomas presentasi, selalu senang dan menikmati ketika Pak Thomas melakukan presentasi. Makanya saya mau panggil Pak Thomas lagi, mau tolong bantuannya untuk kita melakukan refleksi bersama, Bapak Ibu ya. 2,5 hari ini, kira-kira apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita pahami gitu. Boleh saya panggil Pak Thomas untuk join saya di? Halo, Pak. Ya, silakan. Bapak Ibu masih ingat Pak Thomas kan, senyumnya masih seperti yang kemarin gitu. Terima kasih, Pak. Monggo Pak Irfan. Bantuannya Pak Thomas. Saya start sharing ya Pak ya. Ya, silakan. Pak Irfan, mohon izin suaranya belum maksimal ya. Oh, belum maksimal ya Pak. Saya pakai earphone aja kalau gitu. Coba. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Bagaimana dengan suara saya, Pak? Apakah sudah cukup keras? Mantap. Oke, terima kasih. Terpukau tuh.
Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kami menyiapkan evaluasi menggunakan quizzes supaya menyenangkan, dan seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sekarang quizzes ada dua jenis, yaitu dengan cara klasik, yaitu sesuai dengan kecepatan masing-masing, dan juga bisa juga dengan kecepatan yang kita atur. Tapi kali ini karena Bapak Ibu saya yakin sudah lebih expert atau lebih ahli dalam hal ini, saya akan menggunakan klasik saja supaya mengetahui bersama-sama kecepatan Bapak Ibu masing-masing dan sesuai dengan kecepatan Bapak Ibu masing-masing. Oke, akan saya mulai saja. Di sini ada 24 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Akan ada banyak pengulangan, beberapa pengulangan, dan semoga itu akan membantu menguatkan, terutama untuk konsep membaca intensif dan membaca ekstensif. Baik, sekali lagi ini dalam bentuk klasik ya Bapak Ibu, nanti mungkin akan ada banyak hiburan-hiburan atau dapat bonus, banyak bonus. Kita akan coba. Silakan, bagi Bapak Ibu yang berada di ruangan akan saya perbesar. Bagi Bapak Ibu yang berada di Zoom, berikut adalah linknya. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengeklik. Oke, sudah ada Bu Heli ya. Bu Rina, terima kasih. Halo Bu Mega, sudah masuk juga. Bu Lulu, Bapak Ibu yang berada di hotel, apakah bisa mengeklik ini dengan jelas? Semoga bisa ya Pak, melihat ini. Nanti, ini sepertinya masih berada dari Zoom semuanya ya, belum yang berasal dari hotel. Share di WA grup ya Bapak Ibu. Oke, sudah 15 peserta, 16 sekarang. Kita tunggu sampai kurang lebih 40, jadi Bapak Ibu masih ada waktu, silahkan. Oke, sudah semakin cepat, sekarang sudah 26. Mari Pak Ibu. Oke. Ini adalah beberapa nama yang sudah masuk, mungkin Bapak Ibu yang belum, mari bergabung, kita akan mencoba bersenang-senang dalam evaluasi kali ini. Kita akan melihat
beberapa hal yang sudah kita bahas, seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi. Oke, Pak Firman juga bergabung. Terima kasih Pak Firman. Baik, kita tunggu 1 menit lagi supaya tidak menghabiskan waktu untuk ini. Walaupun mungkin ini akan menyenangkan nantinya, tapi saya yakin ada banyak hal yang harus kita bahas bersama-sama, terutama oleh Pak Irfan. Pak Irfan, apakah boleh saya mulai? Monggo Pak, silakan Pak Thomas. Oke, siap. Bapak dan Ibu, saya akan mulai. Semoga Bapak Ibu yang masih bergabung sebelum saya start ini masih bisa bergabung juga. Saya akan mulai sekarang. Silahkan menjawab pertanyaan yang mungkin nanti akan sangat random, tidak selalu urut sesuai dengan topiknya. Silahkan, akan saya mulai sekarang. Sudah semakin cepat. Bagus. Oh, masih sudah ada yang salah ternyata. Hati-hati Bapak Ibu, banyak pertanyaan menjebak. Oke, saat ini Bu Yani memimpin. Oke, terus Bu Lia, Bu Lulu, Restu. Oke, Bu Windarti, semuanya betul. Oke, semakin ketat. Bu Sita, Pak Restu, Bu Windarti, Bu Yani, Pak Firman. Ini Bu Mega melakukan comeback ya. Oh, sekarang nomor 1. Oke, Bu Ishita. Ada hadiahnya nggak nih Pak Thomas?
Wisita ini. Dengan klasemen yang sangat sedikit sepertinya Pak Firman, Pak Irfan juga. Jadi Iya, Pak Taufik, Pak Taufik langsung naik ini ya. ya betul. Kita punya partisipan dari Tokyo ini, Pak. Ya, nah ini saya kurang tahu siapa Pak. Ayo Pak Taufik. Oke, naik lagi Pak Taufik. Pun ya, Pak Taufik. Iya, Langsung naik ke atas. gereja sudah selesai nih Pak. Iya.
Three days. Ayo Pak dan Ibu, mohon maaf jika ada yang belum selesai. Ini Pak Irfan, saya end terlebih dahulu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, mari kita lihat suaranya. Ibu Nikem, Pak Taufik, dan juga Pak Ifril atau Ibu. Ya, silahkan Pak Irfan. Terima kasih Pak Thomas ya. Oke. Baik, masih ada podiumnya Pak Thomas di tempat tadi ya. Saya mau memberi selamat, mungkin meminta bukum tadi kalau nggak salah ya. Oke, Bu Kun, Pak Taufik, sama siapa yang ketiga tadi Pak? Sama Ibu Ponikem ya. Oh, tadi Bu Ponikem di bawah-bawah, tahu-tahu beberapa pertanyaan terakhir langsung melesat ke atas ya. Oke, terima kasih, congratulations, selamat Pak Kun, Pak Taufik, Pak Bu Ponikem, Bapak Revanja dan Ibu Ishita ya di podium ya, Big Five ya. Kalau saya diminta semuanya saya bisa Big 40 ya, mungkin 40 semuanya naik ke panggung. Oke, nanti kita akan minta secara khusus Bu Kun, Pak Taufik dan berbagi. Tapi sebelumnya kita intip sedikit yuk Bapak Ibu, jawaban-jawaban yang banyak yang salah gitu. Kenapa banyak yang salah? Coba kita lihat pertanyaan nomor 4 tentang apa sih gitu Pak Thomas, kenapa banyak yang salah kita ya? Untuk yang nomor 4 gitu. Oke. Silakan tandai karakteristik membaca intensif. Nah, ini menarik ini ya. Dari 43 players ya, dari 43 pemain dari Bapak Ibu sekalian yang ikut, ada sekian orang yang kemudian salah memberikan jawaban gitu ya. Ya, jadi jawabannya misalnya silakan tandai karakteristik membaca intensif, centang yang sesuai. Boleh saya minta Ibu Kun mungkin untuk memberikan bocoran ke kita, tapi Ibu Kun benar nggak ya tadi ya untuk jawaban ini? Bu Kun boleh share ke kita Ibu, kira-kira karakteristik membaca intensif dari 4 pilihan yang ada, itu sudah ada jawabannya ya. Ya, adalah yang tidak ya, yang tidak jawabannya adalah untuk mendapatkan informasi tambahan atau kesenangan ya, karena itu merupakan ciri khas dari pertanyaan berikutnya yaitu membaca ekstensif ya. Jadi Pak Irfan, yes. mohon maaf. Ya. Nah, ini sepertinya ada kesalahan ya yang jawaban ya? ini. Nah. Ya, mohon maaf Pak. Oke. Dan Ibu. Ya, jadi ada kesalahan ketik aja mungkin ya Mas ya. Ya betul. Mohon maaf Pak. Ya. Nah, kita juga harus mohon maaf ke Bapak Ibu tuh. Ada kesalahan ketik di situ. Ya, jadi mungkin di instruksinya itu untuk mendapatkan informasi tambahan atau kesenangan ya. Oke. Ya, jadi dari pilihan itu mungkin nanti bisa kita review ya. Terima kasih masukannya ya. Ini berarti kan makanya kita bilang ini refleksi, karena ini tidak hanya refleksi dari apa yang Bapak Ibu alami, tapi juga refleksi dari pihak kita gitu ya. Terima kasih Pak Thomas, Bapak dan Ibu sekalian. Yes, silakan Bapak, monggo. Suaranya aja sepertinya. Oh, suaranya masih kecil ya? Ya. Ini saya sudah maksimum padahal ini. Oke. Suaranya oke di tempat saya nih Pak sebenarnya. Suara kan cukup jelas di tempat saya juga. Tempat saya juga jelas. Oke. Saya juga jelas. Ya, tadi di awal saya tidak pakai earphone, tapi sekarang sudah pakai earphone, masih belum jelas ya Pak ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya berarti ya? Sangat jelas Pak Irfan. Oke. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Teman-teman di hotel gimana ya? Masih belum jelas ya suara saya ya? Sudah. Oke, sudah sekarang ya Pak ya. Oke, baik. Pak Thomas, mungkin saya bisa langsung aja melihat jawaban-jawaban yang ada. Kalau begitu saya mohon izin untuk screen share dari sini, Pak Thomas. Saya lihat mau tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian jawaban-jawaban yang mungkin saya bisa highlight gitu ya, beberapa poin yang bisa kita diskusikan terkait ini gitu ya. Nanti jawaban-jawabannya. Oke. Bentar, ini belum muncul di saya.
Ibu Kun boleh, kalau begitu saya sambil menunggu ini boleh saya berkenalan dengan Ibu Kun. Ibu Kun ada di hotel atau ada di Zoom, Ibu? Selamat pagi. Saya di hotel, Pak. Iya. Selamat pagi, Ibu. Salam kenal, Ibu. Salam kenal, Pak. Itu dibaca Cun, Pak, nama keren. Oh, Ibu Cun. Ya, mohon maaf, Ibu. Ibu dari mana asalnya? Dari Bantul, Pak. Dari Bantul ya. Oke. Boleh share ke kita, Ibu. Kira-kira pengalaman 2,5 hari ini bagaimana ya, Bu ya? Dari pengalaman Ibu mendapatkan informasi serta diskusi tentang ME dan MI ini, Bu. Jadi dari yang saya ikuti selama 2 hari ini, jadi menambah menjadi tantangan saya untuk lebih belajar lagi, Pak. Karena saya kan apalagi mengajarnya di SMP itu rasanya kalau di depan kelas kan kita sudah paling pinter begitu, Pak. Iya. Oke. Ya, pengalaman yang sama Ibu Cun ya. Saya juga kalau setiap ketemu teman-teman YERA itu selalu ada hal yang saya pelajari baik dari presentasi mereka maupun dari diskusi yang kita adakan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin-poin ya yang kita masukkan dalam bentuk quizzes. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak Ibu kerjakan, dan itu kita coba berikan kunci-kuncinya tuh yang ada tanda warna beda ya. Misalnya nih, ya pada question nomor 7 ya, pertanyaan nomor 7. Silakan tandai 3 tahap yang perlu dilalui siswa untuk mencapai kemampuan literasi, centang yang sesuai. Ya, ini kira-kira Bapak Ibu ingat nggak siapa yang menyampaikan? Ya, ada yang ingat? Oke, baik ya. Jadi selain ya ada di situ yang membuat pertanyaan gitu ya, centang yang sesuai ya. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai membaca intensif nih. Memang tadi ada reminder ya dari salah satu Bapak ya. Ini ada pengulangan ya. Terima kasih masukannya, ini akan kita review. Kemudian adalah membaca intensif adalah oke ya. Jadi Bapak Ibu silakan dipilih yang mana gitu. Jadi ini juga memang kita melihat seberapa jauh kita paham membaca intensif itu apa sih? Apakah itu membaca untuk kesenangan? Apakah itu membaca teks banyak-banyaknya? Apakah kegiatan membaca untuk memperoleh informasi tambahan? Nah, bagaimana kalau saya saking sukanya membaca, saya membaca sebanyak-banyaknya, ya. Tapi jelasnya intinya adalah ketika kita melakukan membaca intensif, ya, Bapak Ibu, ya, memahaminya mungkin kita bisa lihat bahwa ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan informasi, maka kita melakukannya secara saksama, kita melibatkan beberapa strategi untuk dapat memahami teks itu lebih baik, gitu ya. Sementara kalau ekstensif itu adalah reading for pleasure. Kita membaca karena kita senang, dan makanya pilihan-pilihan bacaan pun tadi kemarin disampaikan ya Ibu ya sama Bu Meres malam ya, bahwa bahkan kita membacanya pada level yang kita sukai gitu. Jadi pada level yang kita sukai, pada genre yang juga kita sukai. Kalau saya sukanya romance, saya baca romance terus aja gitu ya. Itu namanya extensive reading gitu ya. Nah, tadi semalam juga teman-teman kan sudah juga menyampaikan ya dari hari pertama sampai semalam itu bahwa sesungguhnya ya yang dilakukan di extensive reading maupun yang dilakukan di intensive reading itu saling mendukung gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu mungkin bisa diingat oleh kita semua. Nah, berangkat dari kuis hari ini ya, pagi ini sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan yang di beberapa negara itu sudah cukup lama dilakukan, yaitu terminologinya mungkin tidak familiar di negara kita. Bahkan ketika saya dan Bu Pratiwi mendiskusikan ini, kita mencoba mencari padanan kata yang tepat untuk terminologi dari apa yang kita sebut sebagai content area literacy, gitu. Jadi apa ya enaknya content area literacy ini kita padu-padankannya dalam bahasa Indonesianya apa? Di negara lain ini disebut juga sebagai literacy across curriculum, ya. Jadi pembelajaran literasi di bidang-bidang mata pelajaran yang lain selain bahasa, ya. Karena kita taunya kan biasanya kalau belajar membaca, belajar menulis, ya sudah deh dari kelas-kelas bahasa aja. Ya, mungkin di konteks kita kelas bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu ya. Tapi di negara lain ini sudah berkembang sejak lama. Ini buku-buku yang bisa jadi panduan juga oleh Bapak Ibu ya, mereka menyebutnya berbeda-beda ya, content area reading, content area literasi dan sebagainya ya. Tapi
ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal, ada banyak hal terkait pembelajaran reading di area mata pelajaran, di area subjects ya, yang belum kita develop, yang belum kita kembangkan dengan baik di negara kita gitu ya. Nah, ini kebetulan 2 buku yang ada di sini, ada saya punya bukunya, ini sudah ada sobeknya sedikit, mudah-mudahan karena saya baca. Dan ini adalah juga Harvey Smokey Daniels ini orang yang sudah cukup punya nama di bidang konten area literasi. Buku-bukunya juga cukup banyak dikutip dan dipakai karena sangat praktikal pendekatannya ya. Tidak hanya untuk scholarly analysis, tapi juga untuk bidang para guru ya memakainya. Jadi banyak sekali tips-tips, strategi-strategis yang digunakan untuk oleh guru-guru. Nah, menurut Andres dan Guzetti di buku kedua ini ya, ini catatan yang penting yang saya pelajari, yang saya temukan adalah bahwa di beberapa negara, ya, anak-anak itu konten area literasi ini sudah sangat berkembang dan sudah banyak digali, dipelajari, diteliti, sehingga mereka merasa bahwa sesungguhnya every teacher is a teacher of reading, bahwa semua guru itu sebenarnya guru membaca gitu. Ya mohon maaf saya tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena kalau saya translasikan atau saya terjemahkan kadang-kadang hasil translasi saya agak wagu gitu ya. Jadi masih saya letakkan dalam bahasa aslinya. Jadi semua guru adalah semua guru membaca. Lalu apa kemudian kaitannya dengan apa yang kita lakukan di kelas? Sangat berkaitan Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya kan di kelas kita itu selalu ada textbook ya Bapak Ibu ya. Selalu ada textbook. Ya, di masa lalu ya saya juga mengalaminya sebagai siswa, sebagai guru gitu ya. Saya mengalami bahwa sering yang dilakukan oleh guru-guru saya adalah meminta saya untuk membaca halaman sekian dan jawab pertanyaan. Baca halaman sekian, jawab pertanyaan. Cuma itu aja. Jadi tidak ada yang berkesan buat saya sebagai siswa terhadap pengalaman membaca saya di kelas. Jadi buat saya membaca di kelas adalah textbook, jawab bacaan. Ya. Setelah itu kemudian gurunya melakukan hal yang lain gitu ya, dan kami harus menyelesaikan itu gitu. Jadi ada proses yang buat saya secara pribadi tidak memberikan kesan, tapi kemudian masa anak-anak saya terselamatkan dengan adanya kios komik dekat rumah saya gitu ya. Dekat rumah saya kebetulan ada kios komik yang dibuka ketika saya kelas 4-5 SD itu. Jadi kios komik inilah kemudian menjadi tempat di mana saya kemudian melakukan praktek pertama extensive reading saya. Saya memilih buku-buku komik Paji Tengkorak, Dewi Sri, Si Buta dari Gua Hantu di kios komik itu. Ya, jadi saya membaca, saya menyewanya sepanjang Ramadan ya. Dulu kan Ramadan itu 1 bulan penuh ya, kita libur ya Bapak Ibu ya. Jadi saya diselamatkan pengalaman membaca saya ketika anak-anak itu dari kios komik ini. Jadi memang dari situlah kemudian saya mulai membaca-baca hal yang lain ya. Ketika remaja, kemudian saya mulai suka membaca. Ya mungkin untuk laki-laki itu pada zaman saya membaca Anita Cemerlang itu merupakan hal yang memalukan. Jadi ketika saya membaca Anita Cemerlang milik kakak milik sepupu saya, itu saya sembunyi-sembunyi ya. Jadi saya baca dan itu saya merasa saya diselamatkan oleh pengalaman membaca itu. Jadi pengalaman intensive reading saya tidak terlalu menyenangkan, tapi kemudian pengalaman ekstensif saya menyelamatkan persepsi saya tentang membaca. Gitu. Nah, kembali ke topik ini, Bapak Ibu. Andres dan Guzetti juga menyampaikan bahwa mereka menemukan secara historis, ya, di tahun 40 sampai tahun 60, studi-studi tentang konten area literasi sudah menemukan, ya. Jadi pada tahun itu mereka sudah menemukan bahwa pemahaman siswa itu berkorelasi langsung atau punya kaitannya dengan kesuksesan mahasiswa mempelajari matematika, kimia, fisika, dan mata pelajaran lain. Ya, jadi sering sekali saya kaitkan kembali dengan pengalaman personal saya. Ketika saya membaca dan mengerjakan tugas, saya struggle. Gitu. Saya tidak berhasil memahami apa yang harus saya baca, meskipun saya harus instruksinya sebenarnya dari guru saya, baca soalnya kemudian jawab. Gitu. Tapi ada beberapa pertanyaan karena tidak didiskusikan, karena tidak dibawa oleh gurunya mendiskusikan, oleh guru saya maksudnya, saya yakin guru-guru di sini jauh lebih baik, gitu ya. Saya merasa jadi akhirnya sedikit lost gitu ya. Gitu. Tapi menurut penelitian ini,
pemahaman anak terhadap apa yang mereka baca penting, dan itu membantu pencapaian mereka atau pemahaman mereka terhadap apa yang mereka baca. Kemudian yang kedua, ini juga penting, sejak tahun 40 sampai 60, bayangkan Bapak Ibu sudah selama apa mereka melakukan ini, reading proses itu berbeda. Proses membaca itu berbeda dengan proses membaca di misalnya di buku-buku fiksi misalnya ya. Makanya kemudian saya pikir ini sangat-sangat ideal karena yang diperkenalkan teman-teman dari IERA sejak hari pertama adalah bagaimana kemudian kita mengintegrasikan reading intensif dan reading ekstensif di kelas. Bagaimana kemudian mereka bisa bertemu gitu ya. Saya ingat sekali cerita Bu Rusiana yang kemudian memberikan hadiah buat temannya sebuah buku gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan sebelum memberikan hadiah? Proses yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya, saya mau memberikan buku ini untuk teman saya karena knowledge background saya terhadap teman saya. Karena saya tahu teman saya seperti apa, karena saya tahu mereka akan menikah, gitu ya. Knowledge background ini membantu Ibu Rusiana untuk menyeleksi kira-kira buku apa yang saya bisa hadiahkan untuk teman-teman dia, gitu, untuk temannya Bu Rusiana. Nah, proses ini bisa saja berbeda atau memang berbeda ketika proses anak membaca misalnya buku-buku yang sifatnya informatif, gitu ya. Tapi bisa juga sama. Ya kan, jadi ada beberapa yang kemudian saling berkaitan, Bapak Ibu ya. Proses skimming sama scanningnya, strateginya itu bisa dikenalkan tidak hanya di extensive reading, tapi juga di intensive reading activities. Yang poin ketiga, Bapak Ibu, yang butuh saya sampaikan, dan ini merupakan hasil penelitian Anders dan Guzetti adalah content subject needed different strategies. Meskipun kita bisa argue tentang ini ya. Menurut mereka, temuan di tahun 40 sampai 60 menemukan bahwa content subject needed different strategies. Ya. Saya bisa argue ini, tapi juga kita bisa setuju, ya, karena pada dasarnya informational text itu ya, teks-teks informasi itu memang mempunyai struktur organisasi yang berbeda. Itu sudah disampaikan oleh teman-teman dari Day 2 kemarin gitu ya. Jadi sudah ada perbedaannya struktur fiksi itu seperti apa, struktur teks informasi seperti apa. Nah, mungkin dari situlah ya Andes dan Guzetti mengklaim bahwa akan ada sedikit perbedaan. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan, ya kalau Bapak Ibu adalah guru atau dosen bahasa Inggris atau dosen bahasa Indonesia atau dosen bahasa apapun, ya mungkin kita dengan mudah bisa kemudian mengarahkan membaca fiksi dan sebagainya, gitu. Nah, tapi tidak bisa kita lupakan juga bahwa kontribusi teman-teman ya dari yang pengajar mata pelajaran sangat penting, terutama adalah ini, ya terutama adalah karena Bapak Ibu berkontribusi terhadap menciptakan a healthy reading balanced diet untuk anak-anak, untuk mahasiswa kita, untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita kemudian terekspos membaca puisi, membaca buku novel bertema whodunit misalnya gitu ya, atau apa gitu ya. Di kelas Bapak Ibu kita perkenalkan juga informational text, biography ya. Bacalah kalau kamu suka ya bicara tentang women heroes ya di buku-buku fiksi kamu ya. Oh ya, saya punya loh satu buku yang menarik gitu. Misalnya Bapak Ibu bisa sarankan tentang seorang perempuan Indonesia namanya R.A. Kartini. Misalnya ya, kalau misalnya referensinya adalah perempuan Indonesia. Ya, oh kamu suka ya baca tentang women heroes? Oh ya ada nih, tahu nggak Presiden Barack Obama itu punya istri namanya Michelle Obama. Ada buku biografinya ya, yang sold out Bapak Ibu. Jadi bisa kita kemudian tidak hanya kemudian menciptakan atau menseleksi buku-buku ya. Tadi kemarin sudah disampaikan dengan sangat mengesankan sama Pak Firman. Jadi kalau ketika kita menyeleksi buku ada banyak pertimbangan kan ya Bapak Ibu ya. Nah salah satunya ini ya kita menciptakan reading diet yang balance ya. Jadi anak-anak kita semakin terekspos oleh bacaan-bacaan. Jadi Bapak Ibu, peran Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran ketika Bapak Ibu mengintegrasikan MI dan ME sangat besar gitu ya. Nah, oke, saya mau tanya sekarang. Kita mau diskusi ya sebentar ya Bapak Ibu ya.
Dengan adanya ini, dengan adanya dan upaya kita untuk mengintegrasikan membaca ekstensif dan membaca intensif dalam kelas kita, saya mau dengar nih dari Bapak Ibu, apakah ini sebuah peluang? Ya, Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran, guru bahasa, ya, apakah ini sebuah peluang? Apakah ini sebuah ancaman? Ya, ini saya ambil dari analisa SWOT ya. Kalau kita menganalisa SWOT kan biasanya kita menganalisa strength and weaknesses ya secara internal ya, tapi itu nanti kita lakukan setelah ini, tapi kita bicara dulu tentang peluang atau ancaman. Mengintegrasikan ME dan mengintegrasikan MI dalam pengajaran kita, menurut Bapak Ibu, peluang atau ancaman? Boleh saya dengar dari Bapak Ibu? Silakan. Feel free. Silakan. Saya stop sharing dulu supaya saya bisa melihat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Membaca. Pertanyakan membaca. Boleh Bapak atau Ibu menyebutkan namanya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Heli ya Bu? Iya Pak. Salam jumpa. Ya, Bu. Kalau menurut saya itu adalah peluang. Ya. Jadi kalau anak-anak sekarang suka sekali membaca, bagi saya itu orang egois. Jadi bukan kalau apabila mereka membaca sekarang, literate sekarang, banyak pengetahuan, kalau mereka membaca buku, maka mereka akan mempunyai rasa empati dan simpati di dalam dirinya. Itu sangat berguna bagi lingkungannya. Nah, kelak 20 tahun yang akan datang, mereka itu akan menjadi pemimpin. Saya kalau sekarang saya ikut-ikut menggerakkan mime gitu ya, menggerakkan literasi, itu efeknya itu peluang bukan buat saya, bukan buat kota terlalu jauh, buat Indonesia terlalu jauh, tapi buat anak cucu saya. Saya punya cucu, pada saat 20 tahun yang akan datang, cucu saya itu remaja. Nah, kalau anak-anak sekarang itu menjadi pejabat, menjadi guru, menjadi dosen, maka mereka adalah orang-orang yang literate, dan saya berada dulu itu saya ikut membuat lingkungan cucu saya itu nyaman. Bagi saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Heli ya. Ya, jadi ini tanggung jawab kita ya Bu ya, sebagai pendidik ya. Jadi ini ketika kita meneruskan ketika meneruskan semangat membaca, semangat menjadi orang yang literate dan suka membaca, ini memberikan warisan kepada anak-anak tentang berpikir kritis tentang buku, juga terus semangat sebagai long life learner ya, sebagai pembelajar sepanjang hayat ya. Terima kasih Bu Heli, saya tidak punya objection sama sekali terhadap yang Ibu sampaikan, tapi setuju Bu. Jadi ini tanggung jawab moral kita ya, tidak hanya sebagai pendidik tapi juga sebagai individu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Ada Bapak, masih silakan. ada lagi dari Pak Munawir. Silakan Pak Bapak. Terima kasih Munawir dari SMP Negeri 2 Kokap. Halo Bapak. Saya melihat dari sisi yang lain, kalau sebelumnya itu mengatakan itu sebuah peluang, tapi saya melihat ini sebuah ancaman. Menarik Pak, silakan Pak. Begini rasionalnya bahwa adanya informasi yang begitu banyak sekali, kemudian siswa dengan bebas bisa memilih bacaan-bacaan, ketika kita tidak bisa mengendalikan atau mendeteksi bacaan-bacaan yang dibaca oleh siswa-siswa kita, itu bisa menyebabkan anak menjadi pembaca tapi bacaan-bacaan yang tidak semestinya. Dan ini bisa berkelanjutan karena biasanya bacaan-bacaan yang sifatnya kekerasan, pornografi, dan lain itu sifatnya adiktif. Sehingga ini sangat membahayakan. Dan kalau kita lihat bahwa di masa daring seperti ini pun, ketika saya bertanya pada guru-guru, respon anak ketika mengerjakan tugas, dan tugas itu juga membutuhkan membaca, dan ternyata responnya itu tidak lebih dari 60%, Pak. Ya. Artinya bahwa anak-anak lebih senang dengan game-game yang
cenderung tidak bermanfaat dibanding dengan bacaan-bacaan yang punya nilai positif, baik itu untuk kesenangan maupun untuk tugas-tugas pembelajaran di sekolah. Demikian Pak, sisi lain ketika kita melihat ini sebagai sebuah ancaman. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Munajir tadi ya Pak ya. Ya. Pak Munawir Sajali. Munawir ya, mantan Tanpa Menteri. Sajali Pak. Mantan Menteri Agama ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Munawir ya. Jadi saya lihat ini merupakan concern ya. Saya pikir di belakang kepala kita punya concern yang sama sebagai pendidik ya, bahwa kita punya kekhawatiran bahwa anak-anak kita akan mengakses hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan mereka untuk akses. Tapi ini bisa jadi peluang juga. Peluangnya apa? Peluang ini kan peluang untuk kita memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap apa yang disampaikan oleh siapa kemarin itu ya. Forgive me ya teman-teman Yera ya. Yang ketika kita teman-teman kemarin menyampaikan tentang cara membedakan fiksi dan fakta ya dari informasi yang mereka baca. Ini semakin penting jadinya Pak Munawir ya. Jadi yang Bapak sampaikan itu saya setuju. Saya punya kekhawatiran yang sama, apalagi saya punya 2 anak, yang satu remaja, yang satu masih SD. Ya, saya punya kekhawatiran yang sama, Pak. Tapi memang kemudian menjadi semakin penting ya untuk kita menanamkan bahwa ada teks-teks yang harus kita kritisi. Ya, ada gambar-gambar yang terutama kita harus kritisi dan kita sampaikan ke mereka bahwa ada impact-nya. Kalau kita tadi Bapak bilang ya, adiksi ya, ada ketagihan gitu ya, yang butuh kita jelaskan ke mereka. Jadi memang komunikasi harus selalu lancar menurut saya sebagai orang tua dan mungkin guru gitu ya Pak Munawir ya. Setuju Pak, saya punya concern yang sama, tapi ini menjadi peluang, bukan peluang ya, ini menjadi momentum buat kita kembali menekankan pengajaran tadi, membedakan fiksi, membedakan fakta, dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana apa yang baik buat mereka dan yang tidak baik buat mereka. Gitu ya. Jadi itu respon saya Pak, mudah-mudahan juga menambah wacana terhadap pemahaman kita terhadap MI dan ME kita. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan terkait MI dan ME sebagai peluang dan sebagai ancaman? Mungkin kata-katanya kurang tepat ya, karena tadi ada kemudian jadi pilihan kata yang lain. Silakan, Ibu. Monggo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ponikem dari SMP Negeri 1 Wonosari. Ya, Bu. Silakan, Bu. Baik, menanggapi tentang kaitannya dengan peluang atau ancaman terkait dengan integrasi MI dan ME. Kalau saya kembali flashback tahun 2009-2013, ketika itu ada program dari Kementerian Pendidikan tentang sekolah RSBI. Waktu itu kita sudah memulai untuk mengajarkan mapel matematika dan IPA dengan bahasa Inggris. Cuma ketika tahun 2013 itu terus bubar. Ya. Saya membayangkan seandainya program waktu itu dilanjut, itu anak-anak ketika kuliah mereka sudah akan sangat mahir mengakses referensi dalam bahasa Inggris. Bayangan saya seperti itu waktu itu. Tapi ternyata harus kandas. Kemudian menyikapi yang sekarang akan adanya AKM, ya, kemudian workshop ini merupakan salah satu eksekusi nyata dari kementerian yang akan menjembatani, yang akan membridging guru-guru non bahasa untuk meliterasikan anak didik, dan di sini sudah ada SOP-nya bagaimana mengarahkan anak untuk membaca secara sistematis dengan berbagai strategi. Di sini saya insya Allah optimis ketika nanti Bapak Ibu guru di luar mapel bahasa itu sudah diberi kail, sudah diberi cara bagaimana membawa anak-anak untuk membaca dengan strategi baik yang intensif maupun yang ekstensif ini. Saya punya istilahnya harapan, expectation nanti bahwa anak-anak itu akan menjadi pembaca-pembaca yang luar biasa. Terima kasih seperti itu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. 100% atau 101% setuju Ibu ya. Jadi
masuk atau tidak masuknya nanti MI atau ME dalam kurikulum nasional ya. Kita mulainya dari sekarang ya Bapak Ibu, dari Ibu Bapak sekalian. Ya, karena integrasinya kan sesungguhnya ada di Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi apakah kita melakukannya atau tidak ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke, terima kasih Bu atas sharingnya. Saya izin melanjutkan Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa langsung raise hand, langsung menyampaikan pendapatnya ya ketika saya menyampaikan ini. Oke, saya lanjutkan dengan paparan ini ya Bapak Ibu ya. Terkait peluang dan atau ancaman. Kenyataannya adalah ini Bapak Ibu. Belum banyak studi atau karya tulis akademik yang melakukan penelitian tentang konten area literasi. Ya. Apakah mungkin ini karena memang kita belum mengintegrasikannya? Ya mungkin sih, bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Tapi ada juga kemungkinan bahwa ini sesuatu yang baru nih buat kita gitu ya. Ini sesuatu yang baru sehingga karena tidak banyaknya studi berarti belum banyak praktek sehingga belum banyak yang kita tahu tentang konten area literasi gitu. Ya saya belum menemukan padanannya ini ya, tapi kemudian kita setuju untuk memakai terminologi literasi dalam pembelajaran ya sebelum kita mengadakan workshop ini gitu. Jadi belum banyak yang kita tahu ya. Saya mencoba mencarinya dalam bahasa Indonesia belum banyak, tapi ada beberapa 1-2, ada juga saya menemukan sebuah skripsi S1 bahkan yang mempelajari tentang konten area literasi ya, tapi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, jadi ini nih peluang buat kita, Bapak Ibu, teman-teman semua, kolega saya, ya di bidang pendidikan, ini peluang buat kita mempelajari konten area literasi. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan nanti, ya seandainya Bapak Ibu belum melakukannya, ya apa yang Bapak Ibu lakukan nanti di kelas merupakan starting point ya, buat kita menjadi tonggak sejarah buat pendalaman konten area literasi di bidang mata pelajaran yang Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu. Nah, karena ini hal baru, biasanya ya kita suka ada tarik ulur gitu ya. Karena ya tarik ulur ya dalam diri kita sendiri kadang-kadang ada tarik ulur nih. Kita mempertanyakan ya, ini benar nggak sih? Akan sukses nggak sih implementasi saya gitu? Saya akan dapat apa? Siswa saya itu pertanyaan yang lebih penting, akan dapat apa gitu ya. Nah, saya mau membawa diskusi ini ke arah ini Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan sudah teman-teman kemarin sudah diskusi juga tentang ini. Ya. Bagaimana mindset kita sih sebenarnya terhadap sesuatu yang baru gitu ya. Ini buat mungkin kalau Bapak Ibu melihat ini bukan sesuatu yang baru, alhamdulillah, tapi biasanya ya ini saya alami juga ketika itu ada sesuatu yang baru saya merasa nggak nyaman gitu ya. Saya butuh belajar karena sebenarnya sesungguhnya belajar itu ketika kita belajar itu ada proses unlearn gitu ya. Dan tidak nyaman gitu. Ada fixed mindset saya yang kemudian susah ditarik gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ada Bapak Ibu mungkin pernah baca juga ya tentang penelitian ya yang dilakukan oleh somebody that goes by the name Carol Dweck ya. Carol Dweck ini seorang profesor psikologi dari Stanford University. Dia menemukan ini gitu ya, membandingkan orang-orang yang mempunyai growth mindset dengan orang-orang yang fixed mindset gitu. Jadi kalau ya saya sendiri tidak bisa bilang bahwa saya punya totally growth mindset atau saya punya totally fixed mindset. Saya tidak bisa bilang itu. Karena sesungguhnya itu dalam diri kita tuh ada ini nih terus bertempur ini ya. Kemudian apakah kita bisa menerima sesuatu yang baru? Apakah sesuatu yang baru itu kita anggap sebagai tantangan sehingga kita tidak mudah menyerah? Kita belajar bahwa ketika kita belajar sesuatu yang baru kita akan mengalami kegagalan. Bahwa apakah kita bersedia untuk belajar dari kesuksesan orang lain, kolega kita? Kenapa kolega kita kok bisa sukses? Ya, ukuran sukses tentu saja berbeda ya, Bapak Ibu. Kenapa mereka bisa sukses? Kemudian apakah kita akan menunjukkan usaha lebih untuk terus belajar? Ya, jadi ini terus mindset yang menurut Carol Dweck dan saya setuju adalah kita terus tanamkan bahwa akan selalu ada hal yang baru ya karena kita terus terang ya Bapak Ibu ya kita kan umur bertambah gitu ya. Nah kita kan akan lebih nyaman untuk stay in one place ya.
Tapi kalau kita tanamkan bahwa kita punya mindset yang terbuka, bahwa kita bisa terus berkembang, ya. Dan kalau ini kemudian kita tanamkan ke anak-anak kita akan menjadi long life learner gitu ya. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan dan apa yang diteliti oleh Carol Dweck. Mudah-mudahan begitu juga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, kita kan mencoba menghindari ya apa yang ada di tampilan layar kanan, yaitu cenderung menghindari tantangan, mudah menyerah, merasa terganggu dengan kesuksesan orang lain serta kurang menunjukkan adanya upaya lebih ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mindset seperti ini, Bapak Ibu, sehingga kita bisa terus grow gitu ya. Sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru bahasa, sebagai guru dan dosen bahasa Inggris misalnya gitu ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sampai situ ada yang ingin Bapak Ibu sampai sini, sorry. Sampai sini ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan, mungkin tambahan tadi tentang peluang dan ancaman, kalau ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Ya, Bu Lulu, silakan Bu Lulu. Terima kasih. Suara saya terdengar Pak Irfan? Jelas sekali, Bu. Ya, terima kasih banyak. Saya sebetulnya hanya ingin sharing saja apa yang saya alami ya, karena kan kebetulan saya mengajar di universitas. Ya. Beberapa mata kuliah reading yang saya pegang itu salah satunya adalah reading for general communication untuk mahasiswa semester 2. Nah, itu ada fakta yang menurut saya sangat saya tidak tahu apakah itu memang kenyataan yang terjadi sekarang apa tidak gitu. Tapi saya sempat membuat survei kecil-kecilan, Pak Irfan dan Bapak Ibu semua. Ketika saya menanyakan kepada mahasiswa saya saat itu, apakah mereka belajar karya sastra di SMA gitu ya. Jawabannya itu ternyata cukup mencengangkan. Mereka jawab, hampir semuanya menjawab tidak. Nah, saya sebetulnya membandingkan dengan pengalaman saya waktu SMA gitu. Saya waktu SMA kalau tidak salah saya belajar beberapa karya sastra canon ya, maksudnya yang saya belajar, guru bahasa Indonesia saya waktu itu membuat saya harus membaca buku-buku atau cerita-cerita yang dibuat misalnya oleh N. Hadini, kemudian Marah Rusli, kemudian Hamka begitu. Nah, generasi mahasiswa saya itu tidak mendapatkan itu. Kalau menurut saya itu adalah sebuah tantangan betul menurut saya ya gitu, karena saya juga tidak tahu kenapa tidak diajarkan gitu. Kenapa tidak diajarkan di level SMP dan SMA. Dulu waktu saya SMP juga ke perpustakaan itu yang kita bisa dapat ya cerita-cerita sastra yang dibuat oleh penulis Indonesia misalnya, seperti itu. Menurut saya itu sebetulnya cerita banyak hal yang bisa kita pelajari sebetulnya ya Pak Bapak Ibu dari karya-karya sastra yang canon itu gitu. Cuman dan itu bahkan bisa membuat kita bisa menerapkan MI dan ME ketika mengajarkan itu, ketika membuat itu sebagai sebuah teks di dalam pembelajaran gitu. Kemudian ya itu mungkin barangkali ini adalah sebuah kesempatan yang bisa juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan kenapa ya tidak diajarkan sejak awal atau tidak diperkenalkan, mungkin bukan diajarkan tapi tidak diperkenalkan, karena kita punya ME kan, kita punya membaca ekstensif gitu, mahasiswa bisa memilih teks yang mereka mau gitu. Jadi ya memang itu saja sih sebetulnya ada sebuah kekhawatiran sehingga dari saya gitu, karena ketika saya menerima mahasiswa yang sudah di level universitas itu kok jarang sekali mereka mengetahui karya-karya sastra Indonesia misalnya. Itu sangat menurut saya itu sangat disayangkan gitu. Mungkin ada itu saja mungkin Pak Irfan, saya ingin share itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Lulu. Ya, jadi Bapak Ibu ya saya kurang terupdate gitu ya terhadap terutama kurikulum 2013 ini, apakah kemudian juga memasukkan terutama mungkin teman-teman pengajar bahasa Indonesia mau share sedikit tentang ini, tentang apakah ada nih buku-buku novel yang diwajib bacakan gitu di level SMP saat ini gitu. Monggo, ada yang mau share Bapak Ibu? Oke. Silakan Bapak, sudah pegang mic Pak, nggak boleh ditaruh lagi Pak.
Silakan. Terima kasih Pak Iya. Irfan. Ya, Ini Pak, silakan. masih saya mau bahas yang apa, yang peluang tadi. Iya, silakan Pak. Yang baru ya. Jadi yang dari apa pendapat teman-teman tadi, ada satu lagi yang bahwa penggabungan antara MI dan ME ini bisa meningkatkan prestasi anak di bidang akademik maupun akademik. Jadi kalau anak-anak yang suka membaca itu biasanya ada keresahan di dalam dirinya, sehingga mau tidak mau dia harus ada tempat atau ada objek yang dipakai untuk mengungkapkan. Salah satunya mungkin menulis, karena membaca dan menulis itu kan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Artinya orang yang tidak pernah membaca akan sulit menulis gitu. Iya. Nah, dengan penggabungan ini bisa menjadi peluang bahwa anak bisa jadi mendapatkan kredit koin dan kredit poin gitu. Kredit poinnya itu misalnya kalau misalnya dia berprestasi gitu ya, apalagi dia senang menulis, itu akan mendapatkan poin ketika dia menjuarai satu kejuaraan. Dan kredit poinnya kalau dia juara tentu dia dapat sertifikat gitu ya. Yang bisa mungkin untuk mempermudah dia mau sekolah di mana gitu. Sehingga penggabungan MI dan MI ini sangat bermanfaat dan menjadi peluang yang besar baik untuk siswa maupun guru. Demikian Pak Irfan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak siapa, maaf? Waalaikumsalam. Pak Joko, Pak. Pak Joko, sorry Pak, agak kecil saya layarnya. Oke, terima kasih Pak Joko. Baik Bapak Ibu, boleh saya lanjut ya. Terima kasih respon Pak Joko, Bu Lulu ya terhadap yang Bu Lulu alami serta peluang ya menurut Pak Joko untuk bisa dilakukan di kelas-kelas kita nanti ya. Nah, kita juga mungkin bisa dapat belajar dari pengalaman Bu Heli itu ya kemarin ya, tentang bagaimana ini dilakukan di sekolahnya Bu Heli ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan refleksi bagian 2 ya. Di refleksi bagian 2 ini saya akan minta Bapak Ibu melakukan 4 hal. Ya. Pertama, kita akan melihat ke belakang, melihat ke dalam, melihat ke sekitar, dan melihat ke depan. Kita akan coba dengan melihat ke belakang dulu ya. Untuk melihat ke belakang, saya akan minta Bapak Ibu say hi, mengucapkan salam ke teman di samping atau di belakang Bapak Ibu, ya. Benar-benar melihat ke belakang ini ya. Saya mau Bapak Ibu ngobrol ya 5 menit lah maksimum, dan Bapak Ibu saling bertanya ini ya. Ya, pertama, berapa banyak yang Anda ketahui tentang ME dan MI sebelum datang ke sesi workshop? Silakan ngobrol dan tolong jawab bersama pertanyaan 1 sampai 7. Boleh ya Bapak Ibu ya, 5 menit ya. Nah, silakan Bapak Ibu cari pasangan. Ya, yang kedua ya, saya bacakan dulu ya sebelum Bapak Ibu kemudian melakukannya. Proses apa yang Anda lalui untuk menghasilkan karya? Maksud saya untuk menghasilkan menghasilkan karya ini ya. Maksud saya apa ya? Saya put it in English ya. Bagaimana proses apa yang Anda lalui untuk sampai pada lokakarya ini? Maksud saya pada lokakarya atau workshop ini gitu ya. Proses apa? Jadi pakai izinnya ada atau bagaimana, kemudian apakah mendapatkan undangan gitu ya, itu yang saya maksud. Nomor 3, apakah Anda pernah melakukan kegiatan mengajar yang serupa MI dan ME? Gitu. Kalau jawabannya tidak, langsung lompat ke pertanyaan nomor 6. Ya, bagaimana rutinitas Anda ketika mengajar? Nomor 7, sumber daya apa yang Anda gunakan saat mengajar? Apa yang Anda integrasikan? Ya, jadi pada dasarnya ada 5 pertanyaan untuk Bapak Ibu semua, tergantung pilihan jawaban nomor 3. Boleh Bapak Ibu silakan tanya teman di sampingnya. Nah, buat Bapak Ibu yang di Zoom, ya apakah kita bisa mendapatkan breakout room, Bapak Ibu moderator ya? Atau bagaimana Bapak? Bisakah kita mendapatkan breakout room supaya teman-teman kemudian breakout dan bisa berpasangan untuk ngobrol sebentar? Ya, Bapak Ibu yang di hotel silakan bisa mulai sekarang. Oke. Ya, Bapak, bagaimana? Apakah teman-teman yang di Zoom bisa diberikan breakout room, Bapak?
Pak Hendro. Berarti nggak dikasih itu apa gravy. Ini kalau gitu coba dikasih gravy. Mau nggak? Gravy Maaf Pak Irfan. ini udah dikasih belum? Ambilin gravy. Pak Irfan. Ya Ibu, silakan. Ya, saya dengan Eli, Pak Irfan. Ya Bu Eli. Ya, mau tanya apakah perlu breakout room atau Ya, Bu. cukup kita kan ada pendamping narasumber pendamping di Ya. ruangan ini. Ya. Kalau memang dibutuhkan berapa breakout room, kalau cukup difasilitasi dengan narasumber pendamping kita, maka tidak perlu breakout room. Mana yang lebih baik, Pak? Oke. Ya, saya sih ingin teman-teman share secara intens ya, secara dekat gitu Bu. Boleh Bu? Dibuatkan breakout room-nya Bu. Berarti kita bagi 3 barangkali ya Pak ya? Boleh Bu. Ya, boleh Bu. Kalau Pak Irfan sendiri rencananya berapa breakout? Iya, saya sih inginnya pair sebenarnya. Jadi kalau bisa, Dua-dua ya? Iya, dua-dua Bu. Berarti cukup banyak di sini, total ada lebih kurang. Oh yang Ada. di Zoom. Oh maaf, saya pikir yang di ruangan. Iya, yang di ruangan dia di hotel silakan mungkin. Ada sekitar 40 ya. Ada 40, mungkin bisa dibuatkan 20. 20 breakout. Iya Bu, boleh Bu. Berarti random aja ya Pak ya? Iya Bu, nanti biar teman-teman boleh pilih. Ya, terima kasih Bu Eli. Oke, terima kasih. 20 breakout. Iya. Bapak Ibu, kita akan habiskan waktu 5 menit. Jadi Bapak Ibu yang di Zoom nanti boleh boleh nanti diskusi di teman-teman di breakout room pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Kita ngobrol saja sebentar. Oke. Ya, Bapak Ibu, room-nya sudah dibukakan. Silakan Bapak Ibu masuk saja ke room 1. Ya. Ya. Oke, 2 menit lagi ya, mungkin Bapak Ibu, silakan.
Oke, baik. Saya akan close yang di breakout room, Bapak Ibu, sehingga teman-teman bisa kembali bersama kita. Habis. Mohon maaf dipotong ya diskusinya Bapak Ibu ya. Iya, baru berkenalan ini Pak Irfan. baru ngobrol nomor Baru satu. seru ya. Baru ngobrol-ngobrol udah kembali Pak Irfan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Buatin kopi buat Pak. Ya, ya oke. Nanti kita lanjut ya, setelah ini. Kembali ke ruangan itu, ke main room. Oke, Bapak Ibu sudah kembali semua ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kopinya masih bertahan ya, diskusinya masih bisa panjang di main room ini. Nah, oke, ini tadi saya agak lompat. Ya, kembali ke pertanyaan, mari melihat ke belakang ya, Bapak Ibu. Ada yang boleh share, teman-teman dari Zoom, teman-teman dari hotel, silakan dari tadi hasil ngobrolnya. Kira-kira melihat ke belakang sebelum Bapak Ibu join workshopnya. Apa sih yang Bapak Ibu sudah ketahui? Gitu. Monggo Bapak Ibu silakan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dari Zoom dulu mungkin ya. Ya, silakan dari Zoom dulu Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak. Oh, dari hotel dulu. Boleh, dari hotel dulu dengan Bapak siapa? Ya. Iya, dari hotel dulu. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa tadi, gimana hasil ngobrolnya Bapak? Dengan Pak Hadi Wardoyo, dengan Bu Hali ya. Bu Hali. Silakan. Bu Heli Heli ya. Bahasa Inggris. Ya, silakan Ibu Bapak. Tadi nggak sempat kenalan sih. Ya, sekarang udah kenalan. Langsung ngobrol, Pak. Ya, langsung ngobrol. Ya, kadang. Gitu. Oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya sempat menyampaikan beberapa pertanyaan dan kita sharing tentang ini berapa banyak yang Anda ketahui. Bu Heli menjawab hanya 40%. 40% lah dari materi ME dan MI sebelum sebelum datang ke sini gitu ya. Lalu setelah melalui proses lokakarya di sini, Bu Heli menyampaikan bahwa ternyata ME dan MI ini sangat banyak materinya. Yang semula itu hanya mengenal skimming dan skinning saja, dan praktekannya ternyata di dalamnya itu luar biasa. Sampai dalam proses mengerjakan LK itu kewalahan, Pak. Jadi mendengarkan mana yang harus mendengarkan, mana yang harus mengerjakan LK. Iya, iya. Ini luar biasa. Jadi mungkin ini menjadi sesuatu yang baru bagi dari Bu Heli dan saya, termasuk saya yang bertanya ini, bahwa ini tidak terduga sama sekali. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam kegiatan MI ya, yang ini ketika dalam kegiatan mengajar yang berupa MI dan FI di sekolah misalnya ya. Ini sebetulnya yang dilakukan di sekolah tidak banyak sebetulnya, Pak. Ya hanya sebatas proses pembiasaan saja menurut Heli. Dan itu juga saya juga merasakan di sekolah saya juga begitu, hanya terbatas proses pembiasaan. Ya, jadi 15 menit membaca. Jadi ini mungkin masih dalam tahap membaca ekstensif ya. Membaca ekstensif itu. Dan itu pun terbatas waktunya 15 menit. Ini kurang memotivasi anak-anak untuk melakukan kegiatan membaca. Jadi yang berikutnya dari kegiatan ini, saya terus terang saja saya dan Bu Heli merasa sangat senang karena mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari proses kegiatan lokal karya MI dan ME pada pertemuan ini. Terima kasih, Pak. Ya, mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Hadi Wardoyo, Pak. Pak Hadi. Oke, Pak Hadi, salam kenal ya, Pak ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Karena kalau ketika kita ngobrol tuh, meskipun kita mintanya melihat ke belakang, mau nggak mau akhirnya kita ngobrol, oh iya, apa yang akan kita lakukan berikutnya, gitu ya. Jadi tidak hanya kita bisa melihat ke belakang di masa lalu ya. Tadi Bu Heli dan Pak Hadi sudah bilang, saya 40% nih sudah tahu tentang ini. Jadi datang ke sini, kemudian mendapatkan
tambahan informasi serta pengayaan gitu ya terhadap ME dan MI ya. Itu yang kita mau dengar. Tapi ada nggak Bapak Ibu yang datang ke sini tidak tahu menau tentang ME dan MI sebelumnya gitu? Boleh nggak sharing? Ada belum tahu sama sekali tentang ME dan MI, datang ke sini kemudian diundang, saya datang gitu. Ini apa ya gitu ya. Kalau anak saya bilang ini binatang apa ini ME dan MI ini. Ada Bapak Ibu yang belum pernah dengar tentang ME dan MI terus mendapatkan informasi yang baru, kalau boleh share? Ya. Dari Zoom mungkin? Ya, oke. Baik, kalau tidak ada, berarti kita lompat berikutnya ke refleksi berikutnya, yaitu ke sini, Bapak Ibu. Tapi ini lebih personal, ya, lebih sifatnya individual, ya. Saya mau Bapak Ibu merefleksikan, ya. Saya mau Bapak Ibu jujur gitu ya tentang perasaan Bapak Ibu tentang workshop ini, ya. Ya, saya menemukan gitu ya bahwa bahkan ketika mengajar academic writing, itu menulis akademis, mahasiswa itu saya itu banyak sekali yang curhat gitu ya dalam menulis akademis. Ya, jadi dari situ saya belajar bahwa menulis itu adalah proses yang sangat jujur gitu ya. Jadi kita bisa sangat jujur tentang diri sendiri, tentang apa yang kita alami. Nah, untuk melihat ke dalam, ya tadi kan melihat ke belakang ya, Bapak Ibu background knowledge-nya seperti apa. Sekarang kita melihat ke dalam nih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang workshop ini? Bagian mana yang Bapak Ibu sukai, yang kurang sukai yang mana, terus mengapa gitu kira-kira. Ditulis aja sama Bapak Ibu. Ini free writing, tulis aja. Ya, saya tidak harus bilang berapa sekian kata, sekian nggak usah. Jadi Bapak Ibu tulis aja. Tapi mencoba dengan, saya silakan pakai pertanyaan-pertanyaan ini untuk direfleksikan gitu ya. Kemudian apa yang secara khusus memuaskan Bapak Ibu tentang prosesnya, tentang proses pembelajaran di workshop ini dan bagaimana. Kemudian apa yang bikin Bapak Ibu frustrasi gitu. Ada beberapa hal yang apa sih ini, itu saya kok struggle ya untuk mencoba memahami konsep ini gitu ya. Ada nggak? Nah, kalau ada sih mungkin bisa dituliskan secara spesifik apa itu. Kemudian apa standar Anda untuk workshop ini. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke sini, apa sih sebenarnya ekspektasi serta standar yang Bapak Ibu set untuk mendapatkan pengalaman serta pengetahuan baru di workshop ini. Nah, terus kemudian tanya Bapak Ibu, tanya diri Bapak Ibu sendiri nih, apakah saya memenuhi standar saya? Saya tidak menghadapkan atau mengadu gitu ya Bapak Ibu dengan standar orang lain. Cukuplah ya Bapak Ibu bandingkan apakah Bapak Ibu sudah mencapai standar yang Bapak Ibu targetkan di awal, bahwa saya mau, misalnya tadi Bu Heli ya, mohon maaf Bu menjadikan ini sebagai contoh. Misalnya Bu Heli tadi 40%, target saya mau 85% atau 89,9% gitu ya. Misalnya, apakah Ibu merasa sudah mencapai itu? Gitu. Terus yang ke-13, apakah tujuan Anda mengikuti workshop ini? Mungkin nanti ini bisa dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Oke, apakah ada yang berubah ketika Bapak Ibu 1, 2, 3 hari ini mengikutinya? Apakah Anda memenuhi tujuan Anda? Ya, ini balik lagi kepada standar capaian Bapak Ibu sendiri. Boleh Bapak Ibu 5 menit menulis, ya menulis free writing aja, secara bebas, tulis aja. Mau deskriptif, mau naratif, terserah silakan ya. Tapi waktunya 5 menit, boleh ditulis sekarang, ya. Atau kalau di depan laptop diketik aja, gitu ya. Ya, menarik bagaimana kemudian menulis merubah ya fungsinya ya. Jadi dulu menulis, sekarang jadi mengetik. Silakan Bapak Ibu dituliskan dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang.
Ya, mungkin nanti setelah ini ya sambil Bapak Ibu menulis, ya Bapak Ibu nanti silakan membacakan apa yang sudah ditulis gitu ya. Nanti saya akan minta beberapa dari Bapak Ibu yang di hotel untuk sharing apa yang ditulis ya. Apalagi banyak ya dari Bapak Ibu ternyata penulis gitu. Dua menit lagi ya, boleh Bapak Ibu? Oke. Baik, saya akan stop sharing sehingga saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu silakan. Saya tahu waktunya cepat sekali ya. Saya cuma mau dengar kira-kira dari Bapak Ibu siapa nih yang mau membacakan. Ya, silakan Bapak. Kemarin itu ada seorang Bapak ya di hotel yang membacakan cerita itu dan suaranya mirip sekali dengan penyiar radio. Saya pikir itu penyiar radio ketika saya mendengarkannya. Ya, tetapi ini dimulai pemanasannya dulu Pak sebelum. Oh ya, silakan Pak Taufik dari Tangerang Pak. Ya, karena Pak Taufik duduknya di sebelahnya, jadi nanti semoga bisa mendekati. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Tangerang, sebelah saya yang cerita kemarin Pak. Oke. Silakan Pak. Saya ungkapkan beberapa apa yang menjadi urutan nomor tadi. Perasaan saya saat datang awal ini pasti saya merasakan ini adalah menantang dan membuat saya thinking hard, berpikir keras ini saya. Iya, dari awal saya harus bagaimana ya nanti kan gitu. Berikutnya saya suka berkumpul ternyata pada beberapa malam ini saya berkumpul dengan baik di Zoom maupun di ruangan ini dengan teman-teman yang hebat-hebat. Berikutnya apa yang tidak saya sukai, baiknya kita tidak pernah mengungkapkan sesuatu yang tidak saya sukai. Semua suka. Seperti saya juga menyikapi kata-kata sulit. Mestinya kata-kata sulit itu kita buang saja Pak. Karena anak-anak itu kita ganti dengan apakah kamu temukan kata-kata baru gitu. Jadi ungkapan sulit itu kita buang saja. Saya melihat ada di modul kita itu kata-kata sulit gitu. Jadi lebih baik kita ganti dengan apakah kamu menemukan kata-kata baru nak? Gitu. Yeah. Dengan kata-kata sulit nanti anak itu mikirnya sulit lagi. Iya Pak. Ya jadi saya menafikan itu ya, meniadakan kata tidak suka. Berikutnya khusus yang memuaskan saya adalah yaitu ada uraian tentang bagaimana strategi berikut, kemudian MDMA ini yang kelihatannya cukup memuaskan saya. Bukan cukup ya, sangat. Berikutnya juga
frustasi. Nah ini dia, kata frustasi juga saya hilangkan saja Pak. Tidak ada frustasi Pak. Iya, oke. Hanya bentuknya penyesuaian, baik dari sisi teori maupun nanti praktik di lapangan buat teman-teman kita. Ya. Kemudian standar, nah standar mungkin lebih kepada praktik lapangan atau kita mengungkapkan cerita-cerita baik atau best practice dari sekolah-sekolah yang sudah melakukan gerakan literasi sekolah yang memang sudah beberapa tahun ke belakang dicanangkan oleh kementerian seperti yang diungkapkan Bu Heli. Ya. Dan di sekolah kami juga sudah melakukan itu 30 menit untuk budaya membaca. Yang dibagi dua, pertama budaya membaca kitab suci selama 15 menit, masing-masing berdasarkan agamanya. Ya. Yang Islam itu dipandu Pak lewat radio sekolah. Dan itu sampai khatam sudah yang ke-6 kali. Berikutnya 15 menit kedua budaya membaca, senyap itu untuk buku ilmu pengetahuan atau buku sastra lainnya. Nah, itu kan best practice buat teman-teman kita. Tinggal kita seperti yang kemarin ada pertanyaan bagaimana ME ini bisa diaplikasikan di mendukung MI. Menurut saya ada 3 di sana. Karakternya yang bukan aktivitas ME-nya Pak menurut saya ya. Jadi karakter ME itu dibawa oleh anak-anak ke MI. Karakter itu apa? Buku MI kan cuma 1, kata anak-anak tuh. Oh saya sudah ME, puluhan buku saya baca, kecil. Gitu lah Pak. Jadi karakter itu yang kita bawa ke MI. Berikutnya, saya senang baca. Kan gitu. Nah kalau dibawa ke MI, saya senang baca buku apapun. Mapel 10 ini nggak seberapa dengan banyak buku yang saya baca. Berikutnya tambahan, kan gitu. Jadi menurut saya ME ini karakternya Pak yang kita bawa ke MI itu. Bukan terus kita di kelas lalu merubah buku. Kita bukan menurut saya ya. Jadi karakter ME itu kita bawa ke ruang-ruang pembelajaran kita. Berikutnya Pak, tujuan. Nah tujuan ketika saya ditelepon, wah saya langsung berpikir, mudah-mudahan saya makin bermanfaat buat teman-teman, khususnya di sekolah, ataupun di Kota Tangerang selama ini saya muter di kota. Tapi setelah sampai sini, saya harus lebih lagi bermanfaat untuk Banten dan juga untuk Indonesia. Demikian Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, yang Bapak sampaikan tadi itu bisa dapat 2 atau 3 esai itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang apapun yang Bapak tulis itu ya, makanya kita sebut kata frustrasi itu biar Bapak menuliskannya ya. Tidak harus disebutkan gitu tadi ya. Tapi tidak apa-apa, itu biar jadi refleksi ke dalam Bapak saja. Nanti Pak Taufik dibawa ke rumah, kita senang mendengarnya. Pak Taufik, terima kasih. Tapi yang Bapak Ibu tulis itu memang nanti jadi reflective notes-nya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin silakan Pak. Ya. Yang kasih. Ya, yang diminta oleh Pak Irfan tadi. Ya, betul Pak. Ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP 2 Karangmojo. Iya Pak. Pertama, ketika saya masuk ke list untuk ke sini dan saya lihat topiknya MIME, intensive reading sama extensive reading. Iya. Hati kami itu seperti duduk gini. Ya, ada apa? Karena selama ini memang kami hanya tahu dari teori, dari kuliah, dari seminar itu. Kemudian ketika sampai di sini, di awal mendapatkan penjelasan secara global, itu juga masih bingung juga. Tapi ternyata sesi-sesi berikutnya adalah menjelaskan secara lebih rinci lagi. Kemudian saya berpikir ke sana, ke sekolah saya, dan selama ini memang
guru itu kalau mengajar ya intensive reading. Karena dari dulu itu tujuan guru mengajar itu ketika dia menyampaikan materi dengan sebuah proses yang kita buat dengan sebaik-baiknya dan diakhiri pasti dengan tagihan untuk mengukur sejauh mana pembelajaran itu berhasil, kompetensi itu bisa dicapai. Kemudian dengan adanya workshop ini kemudian muncul pemikiran kembali bagaimana menyisipkan kegiatan yang mendekati ke ME itu masuk dalam pembelajaran di kelas. Dan menurut pendapat saya secara pribadi kok nampaknya ketika MI dan ME itu dibuat dikotomi, itu menurut saya kok itu sebuah kontinum ya. Sebuah garis ujung kiri itu karakteristik dari intensive reading, ujung kanan itu extensive reading. Dia akan, nah harapannya guru itu tidak hanya di ujung kiri, tetapi semakin ke kanan juga, ada keseimbangan. Ketika dulu pilihan teksnya, pre-readingnya itu ya hanya satu teks, teks pendek, kemudian kita tambah teksnya. Ketika dulu hanya satu teks yang dibahas mendalam untuk intensifnya, mungkin nanti pekerjaan rumahnya ada tambahan teks yang bisa dipilih oleh siswa. Seperti itu. Tapi memang kita nampaknya kok sangat sulit kalau extensive reading apa itu yang ujung kanan itu ekstrim extensive reading itu dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan intinya dari kegiatan ini saya semakin memahami ciri-ciri keduanya baik ujung kiri maupun ujung kanan sehingga kegundahan hati saya adalah bagaimana memasukkan aktivitas-aktivitas yang merupakan karakteristik dari ekstensif itu semakin mendekati masuk ke dalam pembelajaran di kelas. Ini yang menjadi tantangan dan juga masih dalam apa ya pikiran yang bergerak di saya impian masih menjadi impian ya. Bagaimana nanti merubah Bapak Ibu guru ketika mengajar menjadi mendekati tujuan dari workshop di sini. Ini Bapak, terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak. Pak Tumijo menyebut ada kontinum, buat garis bilangan begitu, di antara kontinum paling kiri dan kanan itu ada 14 angka. 14 itu yang 9 strategi membaca intensif dan yang 5 adalah strategi membaca ekstensif, saya kira begitu. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Ya, setuju Pak. Jadi diskusi juga di teman-teman IARA memang kita selalu bicara tentang ini sebuah keterkaitan ya, yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja aktivitasnya dan efeknya kepada anak-anak kita sendiri ya, ketika mereka membaca dan kita juga sebagai pembaca. Oke, Bapak Ibu saya punya 2 atau 3 slide lagi. Mohon izinnya untuk kembali share slide ini ya. Nah ini sudah Bapak Ibu lakukan ya. Tadi Bapak Ibu menceritakan gitu ya apa yang Bapak Ibu ingin atau sudah tulis. Tapi mungkin apa yang Bapak Ibu sudah tadi ceritakan ya, tadi Pak Taufik ya dan Bapak tadi ya, maksudnya ketika menceritakan apa yang ditulis itu nanti saya berharap sih kalau ditulis bisa jadi itu ya dalam 2 atau 3 halaman itu bahkan ya, karena banyak sekali. Padahal ini cuma dipandu oleh 6 pertanyaan gitu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ke berikutnya melihat ke seliling ya. Tadi sebenarnya ini sudah Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu melihat ke belakang ya. Tadi Bapak Ibu sudah ketika melihat ke belakang berpasangan itu tanpa sengaja kemudian bertanya gitu ya. Bapak Ibu ngerjain apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan gitu. Silakan nanti itu diendapkan. Bapak Ibu kemudian nanti melakukan refleksi yang lebih dalam yang sudah saya lakukan yang tidak saya tahu sebelumnya. Kemudian apa yang sudah teman saya lakukan dan kemudian saya lihat diri saya sendiri ya. Tadi yang Bapak Ibu tuliskan. Silakan itu kemudian dilakukan secara reflektif. Dan Bapak Ibu lihat keterkaitannya dan bagaimana Bapak Ibu kemudian bisa build on your experience and build on your friends' experience di samping Bapak Ibu melihat ke dalam. Nah, yang penting kemudian adalah Bapak Ibu kita melihat ke depan. Bagaimana kemudian kita akan merencanakan dulu. Kita rencanakan, kemudian kita lakukan, kemudian kita refleksikan.
Nah, terkait ini sebenarnya kita sudah menyiapkan di Google Classroom, ya, di Google Classroom sebuah RTL yang Bapak Ibu bisa nanti isi. Dan satu lagi, ya, ada yang spesial dengan RTL ini. Boleh saya share? Ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat? Oke. Belum, Pak. Belum ya? Oh ya, sorry, saya harus pindah screen. Oke. Bentar ya, Bapak Ibu. Belum muncul rupanya. Oke. Tentunya. Nah, ini Bapak Ibu ada di bagian rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu bisa lihat, ya. Jadi rasionalnya adalah, ya, Bapak Ibu bisa baca rencana RTL ini merupakan desain tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan Lokakarya selama 3 hari ini. Kemudian kita berharap RTL ini termaterialisasikan dalam bentuk perencanaan program yang nanti Bapak Ibu dapat implementasikan konsep dan kegiatan membacanya untuk diri sendiri, ya. Bapak Ibu ada 3 level nih. Dan sebagai diri sendiri kan Bapak Ibu juga bisa melihat, oh saya guru dan saya juga adalah ayah, saya juga adalah ibu. Silakan direfleksikan. Kemudian bagaimana kemudian RTL ini berkontribusi ke sekolah. Jadi tidak hanya Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu, tapi kemudian secara lebih besar berkembang menjadi sebuah program sekolah. Nah, di samping itu, mungkin Bapak Ibu bisa bantu pikirkan juga bagaimana kemudian saya tadi Pak Topik sudah menyebutkan nih, ya, di Tangerang itu apa yang bisa saya lakukan, ya. Mungkin belum Tangerang ya Pak ya, mungkin kecamatan ya, Pak Topik di Tangerang Kota ya Pak ya. Ya, mungkin di Tangerang Kota apa yang bisa saya lakukan gitu. Kemudian ini nanti tolong Bapak Ibu bisa bagi atau share ke kita rencana Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian di samping itu, ya, Bapak Ibu boleh langsung ke paragraf berikutnya. Kita mau melihat bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikannya gitu. Ya, Bapak Ibu nanti mengimplementasikannya. Habis itu, setelah itu Bapak Ibu tuliskan dalam sebuah karya narasi tentang pengalamannya mencoba menggunakan strategi literasi yang terkait MI dan ME. Kita mau belajar dari Bapak Ibu. Ya, tadi Pak Topik lagi ya menyebutkan, saya kutip Pak Topik terus nih, kebetulan tetangga sama saya. Jadi bisa menjadi praktik baik atau best practice gitu dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini yang saya dengar dari Pak Irfan hilang suaranya, ke mute. Oke, sorry, salah pencet. Oke. Ya, pertama adalah peserta dapat mendesain rencana tindak lanjut pasca Lokakarya untuk level pribadi, sekolah, dan masyarakat. Kemudian kita berharap Bapak Ibu bisa memperkaya pengajarannya gitu ya. Jadi mengajar matematiknya akan lebih kaya gitu ya. Anak-anak lebih engage ya, mudah-mudahan ya gitu Bapak Ibu terhadap kegiatan di kelas. Kemudian yang ketiga, kita meminta Bapak Ibu tadi ya melakukan refleksi naratif. Jadi refleksi terhadap pengalaman Bapak Ibu mengimplementasikan ini, kemudian menuliskannya dengan bagaimana Bapak Ibu menggunakan strategi literasi gitu ya. Mungkin ketika menulis refleksi naratif, kalau Bapak Ibu sudah bisa pada level masyarakat boleh, tapi kalau baru pada level kelas atau di kelas yang Bapak Ibu ajar juga silakan. Kemudian ini ada juga deskripsi tentang alokasi waktu. Ini nanti mungkin bisa dinego ya dengan teman-teman direktorat SMP gitu ya. Misalnya saya nggak mau 1 minggu, saya maunya 3 hari, silakan dinego Bapak Ibu ya. Atau mau lebih dekat lagi juga bisa dinego, silakan. Ya, kemudian untuk penulisan esai naratif, karena kita sadar Bapak Ibu akan butuh waktu untuk mengimplementasikannya, juga silakan ya. Jadi tadi saya sengaja meminta teman-teman ya untuk kerja secara breakout gitu ya, di samping untuk memang benar-benar aktivitasnya, saya juga berharap itu bisa jadi model apa yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika kelasnya masih daring ya. Mungkin itu bisa Bapak Ibu lakukan juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu butuh siswa Bapak Ibu bekerja secara kelompok, mungkin itu Bapak bisa Ibu lakukan juga gitu. Kemudian berikutnya metode dan langkah-langkah, metode yang digunakan untuk desain RTL peserta.
Jadi kalau yang refleksi pribadi atau proyek pribadi itu bisa lakukan secara pribadi di kelas Bapak Ibu. Kemudian untuk yang mungkin kalau dalam level masyarakat silakan Bapak Ibu cari rekannya. Begitupun juga ketika mau pada level sekolah gitu ya. Nah, untuk itu kita coba sediakan template sederhana. Nanti Bapak Ibu tentu saja bisa kemudian nanti mungkin ada tambahan-tambahan informasi yang Bapak Ibu sampaikan, silakan ditaruh saja di situ. Nah, ini ada ketentuan menulis naratifnya 1.200 sama 1.500 kata ya. Tadi kalau Bapak dengar Bapak Ibu cerita gitu, itu kayaknya lebih dari 1.500 kata gitu ya. Tapi kita coba maksimum 1.500 kata ya kali ya Bapak Ibu ya, jangan lebih. Saya tahu ini bisa nulis novel sebenarnya kita semua, tapi untuk refleksi ini mudah-mudahan 1.500 kata saja ya Bapak Ibu. Nanti supaya lebih compact gitu ya, lebih straight to the point gitu. Kemudian intinya adalah refleksi nomor 2, dan Bapak Ibu silakan menuliskan secara naratif, jadi cerita aja apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian nanti nanti bisa dikonfirmasi oleh teman-teman dari direktorat. Ini akan dikumpulkan sebagai praktik baik atau best practice yang dari Bapak Ibu lakukan, serta hasil tulisan Bapak Ibu yang terbaik akan diterbitkan dan diunggah di website Direktorat SMP. Ya, ini nanti mungkin bisa dikonfirmasikan oleh teman-teman dari Direktorat SMP ya. Nah, ini contohnya dan petunjuk umum yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu mohon diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini cuma guidance ya. Bapak Ibu bisa meletakkan nomor 6 sebagai nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan. Jadi jangan dilihat sebagai Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari itu ya, satu-satu, jadi nanti seperti menulis esai kaku gitu ya. Nah, ini lampirannya dan ini adalah formnya yang Bapak Ibu bisa gunakan begitu. Ya, jadi ini ada diakses, ada di Google Classroom, Bapak Ibu silakan dilihat dan di-download di sana. Terkait ini, Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, silakan. Terkait RTL-nya ya, maksud saya. Ya. Monggo. Saya masih punya waktu 5 menit sebelum saya kembalikan ke Bapak moderator. Sengaja kami taruh pihak yang terlibat ya, supaya Bapak Ibu punya kira-kira punya perencanaan dan tahu kira-kira siapa yang akan diajak berkolaborasi untuk sesi atau untuk persiapan Bapak Ibu membuat kegiatan ya di pihak sekolah dan pada level sekolah dan masyarakat. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan Ibu. Ya, nama saya Rina dari Sanata Dharma, Jogja, Universitas Sanata Dharma, Pak. Untuk RTL ini ada 3 bagian ya, Pak ya? Iya, Bu. Di kelas, di sekolah, dan masyarakat. Ini mau konfirmasi saja, ini yang di perguruan tinggi juga membuat juga, atau karena ini untuk sekolah begitu, Pak, tulisannya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Jadi mungkin tinggal disesuaikan aja. Jadi mungkin itu institusi ya, jadinya nanti ya di Ibu ya. Saya tahu Sanata Dharma sudah sangat jalan extensive reading-nya, jadi mungkin bisa Ibu ceritakan saja supaya kita bisa belajar juga dari teman-teman Sanata Dharma, Bu. Ya, karena sudah sangat mapan ya, saya pikir kegiatan extensive reading di Sanata Dharma ya, Bu. Oh ya, kalau itu nanti saya masih harus belajar dari Bu Mita sama Pak Thomas sepertinya, itu. Pak. Iya, orang yang tepat, Bu. Iya, kemudian untuk produknya ini berarti yang dikumpulkan ada 2 macam ya, Pak? Kalau saya betul, tidak Bu. salah memahaminya. Iya, Bu. Jadi RTL tabelnya ini diisi begitu ya, Pak? Betul. Itu dan lalu esai tadi ya, Pak, yang 1.200 itu. Ya, jadi 1.200 2 hal. Dua hal, betul. Betul. Oh, nggih. Ya, baik Pak, hanya konfirmasi saja. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya, Pak Yanuar silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Mohon konfirmasi untuk yang rencana tindak lanjut yang di tabel tadi Pak, itu ada rencana tindak lanjut kita sebagai trainer juga dilibatkan di situ atau rencana tindak lanjut kita sebagai pribadi ya Pak? Oke, boleh Pak. Jadi rencana tindak lanjut Bapak sebagai trainer, silakan dimasukkan di situ.
Jadi sebagai rencana tindak lanjut pribadi, Bapak sebagai trainer, monggo masukan juga. Berarti nanti masukan juga pihak yang terlibat, berarti pihak teman-teman IERA juga gitu ya Pak ya, di situ ya Pak Yanuar. Oh iya iya. Berarti kan misalkan kan kita rencananya mau diminta untuk menjadi trainer pendamping begitu ya? Iya Pak. Misalnya ditempatkan di kota mana begitu, berarti itu termasuk juga dimasukkan ke sini ya Pak Irfan? Boleh Pak, boleh Pak. Jadi dengan itu kita nanti terinformasi ya Pak ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Pak Irfan. Terima kasih Pak Yanuar. Pak Irfan masih Ya ada Pak. sedikit lagi Pak Irfan. Silakan Pak. Ya Pak Safnil dari itu Pak dari hotel. Ya silakan Pak, monggo Pak. Dari SMP 244 Pak Guru. Silakan Pak. Menyambung Pak Yanuar tadi Pak. Saya ngambil mic mau ngomong tadi ternyata sudah disampaikan oleh Pak Yanuar. Tapi saya dari sisi sebelahnya deh Pak masuknya. Boleh Pak. Saya ketika melihat di rundown kegiatan ada rencana tindak lanjut, saya berharap tadi tindak lanjutnya yang dari dari panitia Pak maksudnya. Biasakan kita direncanakan untuk ikut pelatihan ini mendampingi teman-teman narasumber ketika luring di lapangan gitu loh. Ya. Nah, saya berharapnya tadi tindak lanjutnya yang itu gitu. Nah, iya. Sementara yang ini kayaknya tindak lanjut kita sebagai peserta pelatihan gitu ya Pak ya? Iya Pak, betul. Kalau tindak lanjut dari panitia tadi tidak termasuk dalam agenda acara kita hari ini Pak? Ya, ini mohon saya mungkin bisa dapat konfirmasi ya dari mungkin Bu Penti. Penti, ya. Bu Penti, adakah Bu? Atau Bu Niken? Bu Niken? Mungkin dari SMP Pak. Silakan. Oke. Belum ini ada ya. Oke, baik Pak, ditampung kalau begitu ya, Pak ini ya. Terima kasih. Nanti kita coba konfirmasikan dulu, nanti kita kabari teman-teman ya Pak. Jadi ini sesuatu yang butuh kita review kembali. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, waktu saya tinggal 2 menit. Dan tadi itu adalah slide terakhir saya sebenarnya. Jadi saya secara pribadi menikmati, ya saya selalu menikmati presentasi teman-teman ketika teman-teman sharing knowledge tentang extensive reading, tentang intensive reading. Selalu saya belajar ada sesuatu yang baru ketika teman-teman di IERA presentasi. Jadi saya berharap itu juga dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Tadi Bapak Ibu juga sudah menyebutkan bahwa cukup padat dalam 2 hari ini. Mudah-mudahan nanti sampai rumah diendapkan, direfleksikan. Saya percaya teman-teman IERA juga terbuka untuk kita saling berkomunikasi tentang bagaimana kemungkinan implementasi Bapak Ibu di kelas untuk integrasi strategi literasi di kelas Bapak Ibu semua atau bahkan pada level sekolah. Itu dari saya. Kalau begitu saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih sekali atas perhatiannya Bapak Ibu. Pak Moderator, saya kembalikan screen ke Bapak. Terima kasih.